ada sesuatu yang Mas belum melakukan gitu kan. Apa, saya bilang gitu kan. Nah, begitu saya balik, memang saya nggak lihat itu ada sajen gitu. Sajennya itu dalam arti yang memang besar gitu kan. Nah, saya nggak lihat, saya terobos. Dia nggak tahu kalau misalnya dia itu nggak boleh ke daerah itu kalau lagi seperti itu, lagi datang bulan. Nah, ketika dia mau ngambil, dia kayak ngelihat ada sosok yang ngikutin dia terus. Pak, maaf, ini yang tadi lewat itu apa? Nah, itu ada penjaga di sini. Ini Mbak dari bawah sampai ke tempat gua kosan itu dia naik apa? Nggak ada kendaraan, selama di situ cuma gua doang gitu kan. Nah, akhirnya gua diceritain sama bapak itu, ini memang ada seperti ini juga Mas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua, Randi Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi dari orang-orang yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang punya pengalaman hidup di suatu pulau, menuntut ilmu di sana. Tapi banyak sekali hal-hal di luar nalar yang dialamin sama beliau. Langsung aja kita ngobrol sama narasumbernya. Halo Bang Kelvin. Siap. Sehat Bang Kelvin? Sehat, alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang apa yang lo alamin ya. Lo di mana lo? Kuliah atau apa waktu itu? Kuliah. Gue Kuliah di di sana? pulau itu kuliah. Gue di sana menuntut ilmu ya tahun 2011 sana kurang lebih. Dari 2011? Yes. Berapa tahun lo di sana? Kurang lebih 5 tahun sampai 2016. Sampai 2016. Itu boleh dikasih kisi-kisi sedikit gak sih buat yang nonton nih? Hal apa yang lo alamin di situ kurang lebihnya? Kalau hal-hal yang menurut gue di luar nalar itu kan karena gue di sana pendatang ya. Gue pendatang, gue perantau di sana. Jadi hal-hal yang menurut gue tabu itu jadi hal yang menelisik diri gue gitu loh, terkait dengan adanya penampakan-penampakan yang gue rasakan dan yang gue alami sendiri gitu, terutama pada saat gue ada kuliah kerja nyata di sebuah desa lah di daerah Kintamani gitu sih. Oh, lo KKN di daerah sana juga ya? Betul. Oke. Nah, buat temen-temen nih, lo tonton video ini sampai habis karena cerita dari Bang Kelvin ini akan ngebawa lo sama pengalaman beliau langsung yang gak masuk akal. Nah, buat kalian yang punya cerita pengalaman pribadi, lo bisa info ke Narasi Misteri via email atau lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri. Ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya biar kita bisa terus menceritakan pengalaman pribadi dari orang-orang yang datang ke sini di luar nalar yang banyak kita nggak tahu. Langsung aja ke videonya, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Kelvin, Siap. boleh diceritain nih awal mula lo datang ke sana dan gimana tuh ceritanya tuh? Oke, jadi awal mula gua ke sana itu di tahun 2011. Nah, 2011 itu gua melanjutkan pendidikan dari SMA ke strata 1 ke sarjana itu di sebuah universitas negeri yang ada di pulau tersebut gitu kan. Nah, di tahun 2011 itu gua sama sekali berangkat nggak ada referensi apapun ya, kayak misalnya kita kemana kan ada dari teman SD, SMP, SMA. Nah, gue di sana ya langsung aja gitu ke sana. Nah, singkat ceritanya gue tahun 2011 itu di akhir tahun
gue kesana, gue nyari kosan, semuanya gue sendiri, serba sendiri tanpa ada teman yang dampingi, termasuk orang tua juga. Waktu itu cuma sekedar pendaftaran terus pulang gitu kan. Nah habis itu tibalah gue di pulau tersebut dan berada di daerah ya bisa dibilang masih hutan-hutan. Nah itu memang kampusnya di sana gitu kan, di semester 1 dan semester 2. Waktu gua pas di sana, gua nggak ngalamin, ibaratnya awal-awal nggak ya biasa aja karena kan belum terbiasa dengan suasana hal-hal tersebut gitu kan. Nah jalannya waktu, gue mulai agak-agak gimana nih sama keadaan, karena gue ngelihat ini terlalu sepi menurut gua. Sepi dalam arti orang pun jarang lewat situ gitu kan, ya cuman sekedar lewat, kecuali mahasiswa-mahasiswi di situ. Nah selebihnya ya udah gue lulu gitu kan. Nah di situ gua pas mau ke kampus, gua lewat jalan kiri kanan udah sore, sekitar sore. Nah pas gua lewatin itu jalan, kok rasanya gua ngelewatin itu lagi gitu, jalan itu lagi. Jadi kayak gue ngerasa tersesat, cuman gue pikir cuman perasaan gue doang gitu kan, karena di situ masih zamannya BlackBerry kan, masih belum canggih lah ibaratnya Google Maps segala macem, ya gue berdasarkan feeling gue sendiri aja. Nah ternyata memang gue ngerasa kayak gue tersesat aja gitu, padahal kalau dari kosan gue ke tempat kampus yang gue tuju itu nggak jauh sebenarnya. Gue waktu itu naik Vespa, gue riding, gue jalan-jalan. Nah gue udah hampir sejam nih nggak ketemu nih kampus nih, sampai akhirnya jam 7 malam. Nah gue berhenti ketemu sama warung, Pak mau ke tujuan ini, kok saya nggak nyampe-nyampe ya? Ah masa sih mas, kayak gitu kan. Emang masnya dari mana? Saya dari Jakarta gitu kan, saya baru di sini. Oh mungkin ini kali mas. Nah gue nggak tahu nih. Nah, pas gue telisik-telisik, gue ada apa ya gitu kan. Nah gue ternyata pas sebelum berangkat itu gue kayak nggak permisi, gue kayak nginjek sesajen gitulah di situ kan gitu. Jadi gue kayak harusnya orang baru itu katanya permisi dulu arti ya sekedar klakson atau apa, itu wajib mau melewatin persimpangan, mau lewatin apa namanya hal-hal yang ada itunya, sajian itu harus permisi. Nah gue kan nggak tahu namanya orang baru di situ kan, gue lewatin. Nah udah akhirnya gue balik lagi, gue permisi. Nah akhirnya si bapak itu nemenin gue, dia naik motor, gue juga naik motor. Masnya lewat mana gitu kan? Ya udah dipermisiin. Akhirnya gue nggak nyampe 10 menit dari sejam itu. Padahal gue masuk ke jalan itu memang ada portal-portal, cuman ada jalan langsung yang bisa masuk. Nah akhirnya sama si bapak itu gue dianterin. Nah mulai dari situ setiap gue melewati sesajen ataupun hal-hal seperti itu, sebisa mungkin gue nggak apa namanya ya, nggak macem-macem lah ibaratnya. Gue permisi segala macem, nggak gue lindes, nggak gue injak. Cuman kalau misalnya emang niatnya memang tidak apa-apa, ya maksudnya baik-baik aja ya, nggak masalah gitu. Mungkin gue yang baru di situ dikasih tahu lah arahnya seperti itu kan. Nah akhirnya berjalannya waktu gue sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Setelah itu di kampus gue ini memang kalau dari kosan keluar misalnya mau ke kota itu dia harus ngelewatin bukit-bukit gitu kan. Nah di situ belum ada penerangan sama sekali, lampu nggak ada, terus minimarket, supermarket tuh nggak ada gitu. Jadi sepi, benar-benar sepi. Yang orang lewat situ hanya orang-orang yang mau melaju ke daerah ke atas gitulah pokoknya. Nah di situ jarang. Nah ada satu momen di mana waktu itu gua lagi mau pulang dari kota, maksudnya dari kotanya itu ke tempat gua. Nah itu gua ngelewatin kampus yang memang di bawah terjal gitu. Nah terus abis itu naik ke atas gitu kan. Gue lagi naik Vespa, tiba-tiba ada cewek yang minta tolong tumpangan gitu kan. Nah gue bingung, ini kok malam-malam udah jam 11-an, karena kan waktu Indonesia Tengah itu kan sejam lebih kan. Nah ini udah jam 12-an kok ada orang di sini mau minta tumpangan. Nah gue nggak gue respon gitu kan, dalam arti ya gue juga buru-buru mau ke kampus, mau ke kosan kan, udah jam segitu.
gue lewatin, dia minta berhenti, Mas minta tolong dong anterin gitu kan. Nah gue nggak aware gitu kan, nggak aware, akhirnya gue jalan aja, nah tiba-tiba Vespa gue mati ya. Kalau Vespa memang mati wajar gitu kan, karena kan udah tua. Cuman pas gue cek nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Nah pas gue mau masuk itu cewek udah duluan daripada gue gitu, dengan sosok yang memang mirip. Nah gue bingung dong, ini kok kayak ngikutin gue atau gimana ya? Dan itu gue yang rasain nggak macem-macem lah, karena kan gue niatnya memang nggak mau gimana kan. Terus akhirnya, Mas bisa tolong anterin nggak, kata gitu lah. Kok mbaknya kesini naik apa gitu kan? Ya udah akhirnya, maaf, memang mau kemana mbak? Iya saya cuma mau ke daerah sana doang, di atas gitu kan. Ya udah akhirnya gue bilang ada penduduk sekitar situ, Mas ini Pak minta tolong dong dianterin si mbak ini gitu kan, karena saya memang Vespanya mogok nih kan, karena nggak ada spare segala macem. Ya udah akhirnya Mas anterin aja, kata mbaknya, kata penduduk sekitar situ kan. Gue nggak tahu maksudnya anterin aja itu apa gitu kan. Akhirnya ya gue nggak bisa nganterin. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya wakilkan saja, tapi asal Masnya benar-benar gitu, nggak menolaknya itu kayak nggak mau gitu. Cuman ya gue bilang ya emang nggak bisa karena Vespa saya mati. Akhirnya ya udah dianterin gitu. Yang gua heran itu ini mbak dari bawah sampai ke tempat gua kosan itu dia naik apa? Nggak ada kendaraan selama di situ, cuman gua doang gitu kan. Nah akhirnya gua diceritain sama bapak itu, memang ada seperti ini juga Mas sebelumnya, kayak gitu kan. Sebelumnya emang ada kayak gini, anak mahasiswa yang digangguin seperti itu. Cuman gue bilang ya udahlah, karena memang pulau ini emang begitu kan. Jadi gue ya udahlah biasa aja. Nah udah gue berjalan waktu, gue udah sekitar 3 tahun itu gue udah terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu-gitulah. Di kosan gue juga sendiri ada yang seliweran segala macam. Terus pas gue juga ada acara adatnya mereka itu, ya gue ngerasain gimana. Nah gue udah terbiasa, dan pada akhirnya gue di tahun ketiga, di tahun 2014 atau 2015 itu adalah program kampus yang mengharuskan setiap mahasiswa itu harus ikut di kuliah kerja nyata itu. Nah kebetulan gue dapet di desa di daerah kaki gunung Kintamani, Batur. Nah itu ada desanya itu masih apa ya namanya ya, Baliage namanya. Baliage itu ya udah masih kesanaan lah, maksudnya masih kuno lah gitu kan. Akhirnya dibentuklah kelompok KKN tersebut. Nah kita saling kenal satu sama lain, program-programnya dijalankan segala macam. Nah, kita akhirnya berangkat ke sana. Sebelumnya kita udah surveinya itu dalam arti kita cuma tahu daerahnya itu doang di mana gitu kan. Cuman kita belum tahu nih untuk tempat tinggal kita itu kita disediakan apa enggak segala macam kan. Akhirnya kita ketemulah sama kepala desanya di sana, dan daerah itu memang apa ya dibilang pemukiman segala macam yang kuno, iya juga gitu. Maksudnya dalam arti listrik masih belum masuk di situ, jadi masih sepi. Terus penduduknya cuma ada berapa kakak gitu kan. Nah pas kita ke sana ketemu sama kepala desanya, kita disarankan untuk tinggal di TK-nya itu memang udah lama nggak pernah dipakai, jadi usang. Jadi kita yang benar-benar harus benerin sendiri, benahi sendiri. Singkatnya waktu, ya udah kita akhirnya dari kayak Kintamani itu ke kota bolak-balik terus kan untuk persiapan buat KKN. Akhirnya kita bersihin, kita benahi lah sebagai tempat yang layak. Nah di situ kita nyampur cewek sama cowok di situ kan, tapi cuman ada sekat pisah gitu doang. Nah kita nggak tahu nih kalau misalnya daerah itu memang masih dibilang suci lah segala macam kan. Nah suatu ketika salah satu tim KKN kami itu ada yang lagi datang bulan gitu kan. Nah pas lagi datang bulan dia mau ngambil air, karena kan ngambil air itu harus jalan sekitar sekiloan lah. Ada sumber mata air yang di situ bisa dipakai buat makan, buat minum, terus buat masak segala macam. Nah dia berangkat sendiri lah ke sana gitu kan. Nah dia nggak tahu kalau misalnya dia itu
nggak boleh ke daerah itu kalau lagi seperti itu, lagi datang bulan. Nah, ketika dia mau ngambil, dia kayak ngelihat ada sosok yang ngikutin dia terus gitu kan. Sosoknya itu ya yang besar gitu kan. Kalau sepenyeritaannya dia gitu kan, dia juga merasa nggak enak diawasi terus. Terus akhirnya ke ketua kelompok KKN kami lah gitu kan, temenin dong ke sana, temenin. Nah pas ditemenin itu memang nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa dalam arti ya biasa aja gitu kan. Nah dia balik lagi, abis itu dia buat mie instan sendiri gitu kan. Dia ngerasa kayak ada lagi gitu, ada lagi yang ngeliatin dia. Terus singkatnya waktu kita mau ke sana lagi kan gitu, maksudnya nemenin dia juga kan buat ngambil segala macam karena dia ngerasa nggak enak gitu, hawanya udah dia panas segala macam. Terus akhirnya ya udah pagi diceritain lah sama orang di situ gitu kan. Maaf Pak, kalau misalnya saya kesana kok ngerasa nggak enak ya gitu kan, ngerasa kayak misalnya badan saya panas, terus kayak nggak enak gitu, kayak ada yang ngawasin. Ditanyain, emang mbaknya kenapa gitu kan, ya saya nggak kenapa-napa sih. Terus langsung dia mungkin tahu nih penduduk situ, mbaknya lagi ini ya, maaf lagi datang bulan. Iya, oh nggak boleh, daerah sana itu nggak boleh dilewatin kalau misalnya lagi seperti itu, lagi datang bulan, karena ya kebiasaan mereka kalau misalnya lewat situ itu suci, daerah itu suci. Karena kita kalau mau ngelewatin ngambil sumber mata air itu, kita ngelewatin ada puranya itu emang bener-bener ya suci lah gitu kan, namanya buat tempat beribadah gitu kan. Dia lewat mungkin ya dalam kondisi seperti itu ya diiniin kan, akhirnya ya udah dia tahu dia nggak boleh lewat situ, ya selama dia ngambil air ya titip ke kita gitu kan. Nah udah gitu ada kesempatan saya sendiri yang harus ke kota gitu kan. Nah posisinya di situ nggak ada transportasi kecuali kendaraan pribadi gitu kan, kendaraan pribadi yang memang dibawa ke sana gitu kan. Nah saya ke sana ditujukan untuk ngambil plakat itu buat dikasih ke kepala desanya gitu kan. Dalam program kita ke kepala desa kita akan serah terima plakat. Nah saya nggak ada pilihan, maksudnya yang bisa itu cuma saya waktu itu di situ. Nah, akhirnya saya diutus jam 6 sore saya harus balik ke kota. Awalnya saya nggak mau gitu kan, karena kan ini udah malam nih, terus jarak dari tempat KKN itu ke kota itu lumayan jauh, bisa hampir 3 jam itu, dan dia ngelewatin bukit-bukit dan banyak tempat-tempat yang memang ya menurut saya itu mistis aja gitu, maksudnya nggak layak untuk dilewati lah seperti itu kan, karena ya akses jalan cuma itu doang. Nah jam 6 sore itu saya berangkat dan saya harus ke kota itu nyampe kurang lebih jam 10 karena tokonya di sana tutup jam 11-an atau jam setengah 11. Jadi saya harus datang ke sana terus balik lagi gitu. Jadi pas saya berangkat itu nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak ada masalah apa-apa. Terus saya ke sana, saya ketemu sama orangnya, serah terima segala macam. Saya bawa pakai Vespa, saya pakai semuanya kotakan di belakang. Saya balik, itu udah sekitar jam 11-an lah, 11 malam. Saya harus balik ke tempat KKN, ke tempat posnya itu jam segitu gitu kan. Saya lewatin seperti biasa, karena saya sudah terbiasa kalau misalnya melewati hal-hal yang seperti itu harus klakson, kalau nggak klakson harus minta permisi gitu kan. Nah cuman pas pada saat udah mau nyampe tiba-tiba mati Vespa saya, nggak tahu kenapa kan, padahal saya udah isi bensin, udah segala macam, udah saya cek, saya nggak tahu nih di situ udah nggak ada penerangan apa-apa, nggak ada lampu jalanan, terus Vespa saya mogok. Saya harus ngejar waktu itu untuk di packing lah di sana untuk besok paginya dipakai buat serah terima. Nah pas pada malam itu saya ngerasa kok ada yang aneh nih gitu kan. Saya sela-sela segala macem, biasanya nyala, nih nggak nyala. Terus pas saya lihat sekitar nggak ada orang, nggak ada penduduk sekitar. Nah akhirnya saya inisiatif buat dorong, terus lewatin lah salah satu jembatan. Lewatin jembatan, nah di situ ada bapak-bapak tua gitu kan, dibilang, Mas mau kemana? Saya mau ke posko, saya bilang gitu kan. Nah terus
jangan lewat sini katanya gitu kan. Kenapa Pak, biasanya jalan cuma sini doang gitu kan. Nah, kebetulan itu lagi ada malam apa gitu, saya nggak tahu malamnya apa. Nah pas saya maksain jalan, udah dibilang jangan lewat situ, tiba-tiba ada lewat semacam kayak binatang, cuman dia besar gitu kan. Saya kira kan, wah ini kayak babi hutan, saya bilang gitu kan, cuman kayak sekelibat gitu aja kan. Saya tetap jalanin tanpa ada penerangan gitu kan. Yang saya ingat nih jalan memang benar ke sana gitu kan. Kurang lebih ada sekitar 3 kilo lah dari tempat saya mogok sampai ke posko saya itu 3 kilo. Nah setelah saya dorong, datang lagi, ini ada apa nih ya, saya salah apa gitu kan. Nah ternyata memang benar, saya nggak boleh lewat situ, nggak tahu kenapa harus ada acara apa dan kegiatan apa di situ, mungkin sembahyang ya, jadi saya nggak boleh lewat situ, jadi harus muter. Cuman kan saya nggak tahu nih kan, saya balik lagi ke tempat yang tadi. Nah bapak-bapaknya itu nggak ada. Waduh, saya bingung nih, udah motor nggak nyala, udah HP-nya juga nggak bisa dipakai karena kan sinyal dikit kan. Akhirnya saya terpaksa nih diem dulu di situ. Saya bingung harus jalan kemana gitu kan. Nah tiba-tiba ada orang yang jalan pakai obor gitu kan, nyamperin, kenapa Mas gitu kan. Loh kaget kan saya, ini Vespa saya mogok, saya harus ke sana, saya harus buru-buru, saya bilang gitu kan. Nah tiba-tiba bapak itu bilang, Mas mendingan balik lagi ke tempat yang tadi deh, kata gitu kan. Mas kayaknya ada dia, karena dia bilang ada sesuatu yang Mas belum melakukan gitu kan. Apa, saya bilang gitu kan. Nah begitu saya balik, memang saya nggak lihat itu ada sajen gitu. Sajennya itu dalam arti yang memang besar gitu kan. Nah saya nggak lihat, saya terobos gitu kan, karena kan saya buru-buru. Nah di situ saya bilang, Mas minta tolong dibantu buat doain gitu kan, buat sembayangin ya. Tapi Mas harus benar-benar tulus buat jalan ke sana ya. Saya bilang memang saya buru-buru, saya bilang gitu kan. Akhirnya bapak-bapak ini yang tadi yang bawa obor ini sembayang lah di situ kan. Nah, akhirnya saya sama warga dibawa motornya itu pakai motor lain gitu. Jadinya ya ditemenin gitu kan. Cuman saya nanya, Pak maaf, ini yang tadi lewat itu apa? Nah itu ada penjaga di sini gitu. Penjaga di sini itu dalam arti ya mengingatkan bahwasannya memang kita nggak boleh ke daerah itu pada saat tertentu gitu, dan kamu juga harus lewat itu harus lihat kondisinya gitu kan. Yaudah akhirnya saya tahu di situ ternyata ada hal-hal yang janggal yang tidak boleh kita asal gitu kan, asal kita lewati atau asal kita lalui. Dan akhirnya saya sampai di sana. Nyampe di sana udah malam. Terus pas saya mau bilang terima kasih udah nggak ada, maksudnya udah pergi mungkin kan, terus saya cerita sama ketua KKN saya gitu kan, ya dia bilang ya udah lain kali jangan sendiri dalam arti kamu harus ada orang yang asli di sini gitu. Nah udah gitu paginya saya bilang sama kepala desanya, memang benar di situ memang ada hal-hal yang tidak boleh dilewati, yang memang kita tidak tahu dan kita tidak boleh lewati itu sembarangan gitu. Ya udah akhirnya saya minta maaf, saya juga balik lagi ke sana, ke tempat yang saya di jembatan itu, saya minta maaf segala macam, karena menurut saya kita harus jaga sih gitu kan. Nah, akhirnya KKN itu selesai berjalan dengan baik. Nah berikutnya saya ke sana lagi gitu kan, saya tanya, bapak-bapak yang itu siapa gitu kan, nggak ada. Maksudnya dalam arti bapak-bapak itu memang ya mungkin di situ gitu refleksinya daripada orang-orang yang dijagain situ, yang ngebantu saya untuk bisa sampai. Kalau misalnya seandainya saya tidak ketemu ke sana, mungkin saya nggak tahu lagi dari itu kayak gitu. Seperti itu sih ceritanya, kalau lumayan. Berarti lo ketemu beberapa orang yang nggak tahu itu orang mana dan bukan orang situ juga? Yes, betul. Betul. Dan itu dikonfirmasi sama kepala desanya langsung, karena nggak ada desa lain selain desa itu gitu di sekitaran situ, cuman ada desa itu doang. Gitu. Dan itu nampak nyata kalau menurut gue sih.
Nah, kita tarik mundur ke awal bentar nih Bang. Iya. Cewek yang pertama kali ketemu lo di jalan, yang mau ke iya, kosan itu kan tengah malam ya. Yes. Dan ya ada perasaan nggak tahu juga dari lo ya. Ini gue harus gimana nih? Betul. Apa ya gue tolongin? Apa iya baik atau ya enggak kan? Betul. Tengah malam daerah sepi ya. Cuman yang nggak habis pikir, merinding gue. Yang gue nggak habis pikir, kenapa cewek itu bisa nyampe ya ke tempat lo ya? Nah itu lo posisi udah nyampe kosan? Udah, itu tinggal berapa meter lagi lah masuk ke gang kosan gua, dan itu nggak ada orang sama sekali, nggak ada motor, nggak ada mobil, karena kan cuma gua doang di situ. Gitu. Itu yang gue bertanya-tanya, nggak mungkin dia jalan atau lari secepat itu gitu kan? Sama kayak lo naik motor. Iya gitu, itu yang gua masih sampai sekarang belum bisa gua ambil logikanya lah gitu kan. Ya cuman itu sebagai cerita gua, hidup gua sih. Aduh. Nah, pas di saat lo masuk desa nih, si cewek yang ngambil air dan halangan itu, tuh sebelumnya emang sama sekali nggak tahu ancang-ancang ya, nggak tahu tempat itu suci apa enggak gitu. Nggak tahu, karena dia itu asalnya kalau nggak salah dari negara seberang. Jadi kan kalau di setiap fakultas itu kan kayak dia kan di fakultas kedokteran. Nah itu dia ada dari pelajar dari luar gitu. Nah, dia emang nggak tahu gitu, nggak tahu. Bener-bener nggak tahu budayanya di sana juga ya. Betul. Dan kalau di daerah sana pun ya mungkin mata air itu udah jelas tempat suci buat mereka ya. Betul. Harusnya kita sih sebenarnya tanya dulu sebelumnya gitu kan, cuman kan karena penduduknya di situ sedikit ya kan, sedikit, kita mau nanya ke kepala desanya juga sering keluar, terus orang-orang di situ juga paginya jam 3 jam 4 itu sudah bertani, udah berkebun, pulang jam 6 kayak gitu kan, jadi kita jarang ketemu, sosialisasi juga. Nah kita ketemu itu pasti paling di kebunnya mereka atau di tempat mereka bekerja gitu, nggak pas malam pas mereka mau istirahat gitu. Dan kalau udah ketemu gelap di situ emang minim listrik? Nggak ada sama sekali memang. Berarti penerangan di situ pakai apa? Genset. Kita bawa genset. Oh, itu bawa sendiri? Bawa sendiri karena kita udah persiapan. Memang kita harus bawa genset sendiri gitu. Karena mereka kalau penerangan ya pakai obor. Karena orang yang jalan yang nemuin saya itu kan pakai obor. Nah mereka itu pakai obor. Masih begitu di sana di tahun 2014-15 itu di situ. Berarti lumayan jauh ke dalam juga ini desanya, betul. Ya. Dan itu kalau kita mandi, kita tuh masih bisa mandi ya maaf kata sama orang-orang yang mandi bareng gitu. Maksudnya dalam arti cewek cowok di mandi pancuran itu telanjang dada sama nggak pakai busana, itu masih di situ gitu. Nggak ada bilik kamar mandi, nggak ada MCK, dia langsung di situ gitu. Nah kalau kita orang yang pendatang kan malu ya kayak gitu kan, malu. Jadi kita kamar mandinya ada gitu. Pakai air yang kita ambil gitu buat mandi. Oh di sana juga masih umum budaya yang mandi di pancuran dan rame-rame gitu ya? Ya masih, memang benar-benar masih yang desanya itu yang benar-benar masih Bali Age namanya itu, yang masih kuno banget lah. Gitu. Mereka nggak kenal namanya teknologi, dia nggak megang handphone segala macem, jaringan telekomunikasi juga susah di sana gitu. Di saat lo balik dari ngambil plakat tuh, itu ketemu sama bapak-bapak yang di jembatan tuh. Ya, itu kondisi lo lagi dorong motor? Lagi dorong motor ya, namanya orang ketemu orang kan lagi keadaan panik kayak gitu kan pasti seneng lah gitu kan. Wah ini nggak ada penerangan jalan. Nggak ada. Berarti nggak ada titik lampu dong? Nggak ada. Satu-satunya penerangan itu dari motor gua yang mati, dan itu nggak ada ya udah gitu. Nah kebetulan ada bapak-bapak itu ya saya tanya gitu kan, ya begitu jawabannya. Dengan nutur jalan gelap, lo dorong motor, ada orang tiba-tiba kan seneng gitu kan gitu. Dan lo nggak kepikiran itu aneh-aneh juga? Enggak, karena gue kalau pikiran aneh-aneh justru malah gue yang nantinya jadi makin takut, makin dikuasai sama ketakutan gue, makin aneh-aneh gitu, malah membawa gue ke dalam hal yang menurut gue ya malah bahaya gitu. Gue bisa mungkin harus positif gitu. Udah berpikir positif aja tuh, gimana caranya gue nyampe Betul banget tuh. Berarti si jembatan ini satu-satunya akses buat masuk ke desa itu? Yes. Dan gak hanya ada bisa jalan dilewati muter sama motor doang, gak bisa mobil. Mobil karena juga bisa. Cuman setapak gitu doang. Gitu.
Nah, bapak-bapak yang ngasih tahu ini, Mm-mm. itu yang tadi dibilang nggak tahu orang mana. Yes, betul. Nggak tahu orang mana. Jadi ada dua momen kan saat gua jalan, gua ketemu bapak-bapak itu, gua balik lagi. Bapak-bapaknya nggak ada. Cuman pas gua dorong lagi, ada yang bawa obor. Nah, yang bapak-bapak tadi itu nggak bawa obor. Cuman gua kelihatannya itu bapak-bapak gitu. Gua ajak ngobrol, dia ada komunikatif. Gitu. Ya selayaknya bapak-bapak Iya, biasa lah ya. Betul. Nah, gua dibawa jalan itu sama yang bawa obor ke sana, ke tempat gua KKN gitu, ke posko gua gitu. Nah, lo kan jalan nih dari ketemu bapak-bapak yang larang. Nah, itu lo ngelihat ada 1-2 kali ada yang lewat tuh. Iya, betul. Nah, asumsi lo itu di awal sebenarnya itu masih kayak binatang lah Ya, atau apa ya. Betul. Terus apa yang bikin lo jadinya nggak bisa lewat ada acara kah atau ada apakah yang jadinya nggak bisa terus ke sana dan mengharuskan lo balik lagi? Gua feeling sendiri, maksudnya dalam arti ini ada dua momen yang lewat sekelibat itu, gua rasa ini ngingetin gua gitu. Udah 2 kali diingetin, nggak boleh lewat situ, kenapa gua harus lewat situ lagi gitu kan? Akhirnya gua balik nggak ada itu bapak-bapak, makanya. Oh, lo gitu. berarti balik lo itu karena ada 2 kejanggalan ini nih. Yes, betul. Karena beberapa kali lo bolak-balik pun itu nggak ada masalah ya? Nggak ada. Gitu. Dan itu jalan yang beberapa kali pasti lo lewatin karena lo aksesnya ke sana. Iya, cuman itu doang satu-satunya. Gitu. Dan nggak tahu ada acara atau ada apa karena feeling lo udah nggak enak dengan 2 yang lewat ini. Yang mengharuskan kayaknya gue harus muter balik. Dan gue harus tanya nih sebenarnya gue harus lewat mana gitu. Kalau memang gue harus lewat jalan yang ditentukan ya udah nggak apa-apa. Cuman nggak ada, tiba-tiba nggak ada. Kasih gitu. tahu arahan ke gue, gue harus lewat mana nih yang diizinkan gitu. Betul. Dan seingat gue cuman jalan itu doang ada salah satu gitu. Nggak ada jalan lain dan nggak ada desa lain di situ. Gitu. Tapi gue tetap berpikiran positif gitu. Ya mungkin seperti yang dulu yang gue pernah rasakan, gue ada sesuatu hal yang gue langgar atau gue nggak ikuti gitu kan, ya secara adatnya mereka gitu. Vespa udah nyala belum? Belum. Masih dorong? Masih dorong. Lo bolak-balik dengan dorong Vespa? Dorong. Akhirnya lo istirahat dulu di jembatan tuh? Yes, gue nungguin ya nggak lama, sekitar 5 menit 10 menit ada orang yang bawa obor itu. Sendiri? Sendiri. Nggak tahu lewat dari mana, mau kemana itu nggak tahu? Nggak tahu dari mana itu. Dia yang menjelaskan kenapanya? Iya, nuntun gua buat sampai ke posko. Nemenin? Yang akhirnya kan gue bilang, Pak saya ada masalah apa segala macam ya. Mungkin kamu lewat dari jembatan tadi ada hal yang kamu langgar. Itu yang dibilang sama dia. Makanya gue balik ke sana minta tolong Bapak itu untuk sembayangin. Dan dia yang sembahyang dan berdoa di situ. Betul. Gua rasa sih itu memang penduduk yang desa gua itu cuman lagi jalan gitu atau mau ada acara yang di sana, gua nggak tahu lah gitu. Yang penting gua bisa balik ke sana aja gitu intinya. Gitu sih. Tapi buat orang yang bawa obor ini, warga situ apa bukan? Setahu gua sih harusnya warga situ ya, karena pas gua tanya terkait dengan bapak-bapak yang pertama gua ketemu itu enggak, cuman pas gua tanya yang bawa obor itu emang ada orang situ, penduduk situ gitu, penduduk desa itu, cuman ya gue nggak tahu siapa dan apa segala macam pekerjaannya, gue nggak tanya sampai sejauh itu. Yang penting gue tahu bahwasannya itu memang orang yang nganterin gue ke posko, yang ngebukain lo jalan biar bisa nyampe lagi. Yes, betul. Cuman bapak-bapak yang warning di awal ini itu yang nggak tahu. Ya betul, gue nggak tahu. Sedangkan itu daerah yang bisa dibilang terpencil dan harusnya semua warga situ tahu ya, apalagi kepala desa. Dan kepala keluarga ya paling berapa sih? Ada cuman berapa yang bisa terdata ya, mereka tahu lah gitu kan. Dan saya tanya ciri-cirinya kayak gitu nggak ada yang saya lihat ya gitu kan, dia bungkuk, dia jenggot, terus ya begitu bentukan yang saya ceritakan ke kepala desa nggak ada. Dan mereka itu tahu bahwasannya itu memang penjaga di situ gitu. Makanya dia bilang, oh itu mungkin yang jaga di situ mas, katanya gitu. Nah makanya dibilang syukur kamu ketemu sama orang yang bawa obor itu, bapak itu gitu kan, jadi bisa dianterin. Kalau nggak ketemu nggak tahu gimananya tuh ya. Gue dibawa kemana segala macem gitu. Gila. Ini jadi pembelajaran banget buat lo ya. Betul. Dan jadi di tempat manapun kita berada ya tetap harus
dihormati dan dijaga. Hormati kultur budaya yang ada di sana ya. Betul. Betul banget. Tapi itu jadi ini nggak buat lo takut atau apa buat balik ke desa sana lagi nggak? Enggak. Dan kalau boleh cerita sih, gue baru kemarin yang acara Vespa World Days itu yang sedunia, gue mencoba untuk balik ke sana ke desa gue untuk sekalian nostalgia. Ya, syukurnya di sana sudah lebih maju, listrik sudah ada masuk, jalan sudah mulai diaspal, udah diplur, dan desa gue itu udah lebih baik lah gitu dalam arti ya tidak seperti yang dulu yang gue rasakan gitu. Jadi terakhir lo tinggal itu 16-an ya, lo terakhir ke sana sampai 2022 ini lo ke sana lagi dengan kondisi desa yang udah jauh lebih baik ya. Betul. Semoga juga warga-warga di sono juga ikut terus berkembang. Amin. Sama daerahnya juga jadi lebih kelihatan dan jadi dan wisata juga di sana ya, maksudnya biar tahu juga gitu bahwasannya desa-desa di sana itu memang perlu jamahan, maksudnya perlu dikunjungi, nggak cuma di pusat kota gitu kan, karena banyak hal-hal yang kita nggak tahu nih di luar nalar di sana. Gitu. Ya jadi pembelajaran budaya juga ya. Betul. Nah itu intinya kita harus saling hormatin ya, karena di Indonesia ini kan budaya beragam banget ya. Betul. Banyak orang yang masih belum tahu kalau yang penting kalau ke daerah baru cari tahu budayanya seperti apa ya. Jangan sampai datang selonong boy jadinya bumerang buat diri sendiri ya. Betul. Bang Kelvin, terima kasih banyak udah mau cerita di Narasi Misteri ya. Sehat terus. Siap. Nah, buat kalian yang punya cerita pengalaman pribadi seperti Bang Kelvin, lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke info.narasimisteri@gmail.com. Ada deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang suka sama ceritanya Bang Kelvin, share video ini sebanyak-banyaknya biar kalian bisa terus mendengar cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang di luar sana, di luar nalar, tapi terjadi apa adanya. Dan jangan lupa buat kalian follow akun TikToknya Narasi Misteri, karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Oh iya, Bang Kelvin, punya Instagram, apa Instagramnya? Kelvin Sitinjak. Kelvin Sitinjak. Yes. Jangan lupa dikepoin Instagramnya Bang Kelvin, siapa tahu ada cerita lain yang diceritakan di sana. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,